kita akan coba menyinggung sedikit tentang sejarah Ka'bah, Ustaz. Sejarah Ka'bah. Ya, jadi sebelum Waktu Mekah, kita ketahui bahwa Ka'bah itu menjadi tempat menyimpan patung-patung berhala dari seluruh kabilah di Arab waktu itu. Kemudian waktu Waktu Mekah, Rasulullah itu menyuruh atau memerintahkan untuk menghancurkan seluruh patung-patung itu. Namun ada referensi bahwa di Ka'bah juga ada gambar Nabi Isa yang digendong oleh Maria. Dan Rasulullah memerintahkan untuk tidak menghapusnya, Ustaz. Apakah betul referensi ini, Ustaz? Baik, pertanyaan yang tajam, terukur, dan mungkin juga jadi atensi bagi banyak orang. Betul. Baik, hanya barangkali begini, kita akan membahas dengan menjawab pertanyaan itu secara langsung dan merujuk pada referensi, atau kita ingin menampilkan satu wawasan yang luas dengan dasar keilmuan yang mengakar. Sehingga kita memahami bagaimana perjalanan hadirnya patung-patung, kemudian dengan itu bagaimana disikapi oleh Islam, lalu sampai kepada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, bagaimana patung hadir dalam Ka'bah, lalu disikapi di masa Islam, di masa Nabi Muhammad SAW membawa risalah penutup dan penyempurna, lantas kemudian terjadi di Fathu Makkah sampai dengan kini. Nah, jadi saya balik bertanya, mau jawaban cepat atau yang komprehensif? Pengennya komprehensif, Pak. Komprehensif ya? Baik. Betul. Kalau begitu kita mundur agak jauh ya. Siap. Mundur agak jauh dari masa Nabi Muhammad SAW ke masa Nabi Nuh dulu. Wah, ini berapa generasi nih? Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Jastud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jangan salah, jangan disuruh ulang saya. Agak mundurnya ini luar biasa nih, 37 sampai dengan ke 40 generasi ke atas, dan itu bisa boleh jadi puluhan ribu tahun deh. Betul. Nah, jadi kalau kita tarik ke masa Nabi Nuh alaihissalam, bahkan nanti diabadikan kisah ini di surah dengan surah nama yang serupa dengan risalah Nabi pembawanya, yaitu surah Nuh. Ya. Nah, jadi Nabi Nuh ini ada yang menyebutkan referensi bahwa beliau lahir 116 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau Sayyidah Hawa alaihissalam jami'an diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, menjalani misi sebagai khalifah di bumi, memakmurkan, hidup saling menggantikan, dan seterusnya. Al-Baqarah ayat ke-38. Kemudian berkeluarga dan melahirkan keturunan yang menyebar. Ya, Quran surah keempat ayat 1, berkeluarga, berketurunan, menyebar, kemudian bersuku-suku, berkomunitas, beda-beda tempat. Quran surah ke-49 ayat 13. Nah, dalam penyebaran ini nanti setelah Nabi Adam meninggal dunia, ya, risalah Nabi Adam diwariskan kepada anak keturunannya. Namun demikian kita tidak lupa bahwa ada provokasi yang datang dari setan memengaruhi ya setiap perkembangan kemanusiaan dan aktivitasnya, sehingga di antara sebagian mereka ada yang terjauhkan dari risalah-risalah yang pernah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa itu kan. Kemudian setelah itu ada 5 orang saleh. Nah, ini kisahnya. Ya, 5 orang saleh ini juga termasuk yang membawa dan meneruskan risalah Nabi Adam alaihissalam, membimbing masyarakat, dikenal dengan orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang baik. Nama mereka adalah Wadda, kemudian Suwa, kemudian Yaguth, kemudian Ya'uq, dan Nasra. Ada 5. Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasra. Nah, 5 orang ini meninggal. Nah, setelah 5 orang ini meninggal, ada satu rasa di antara masyarakat itu ingin selalu menghadirkan kenangan bersama mereka, ya, ingin hadirnya kenangan, nampak kemudian kelemah lembutan, kesolehan, kebaikan yang menginspirasi, sehingga mereka membuat semacam in memoriam gitu ya, satu kenangan yang mengabadikan 5 orang itu, maka dibuatkanlah patung. Nah, ini asalnya ya, asal munculnya patung itu. Dibuatkan patung 5 orang ini, namun ternyata ini berkelanjutan dan memengaruhi sisi akidah, karena memanfaatkan di situ ada celah yang dibaca oleh setan, dimanfaatkan.
ya, yang tadinya cuma jadikan untuk bahan kenangan, tiba-tiba kok lewat, kok kayak ada perhatian ya, kan? Iya. Nah, kayak ada berkah tersendiri ya. Akhirnya secara singkat, lama-lama jadi sesembahan. Ya, jadi sesembahan, jadi dikultuskan, naik jadi penuhanan, akhirnya dikenal sebagai bagian dari yang dituhankan oleh masyarakat pada saat itu. Pada inilah kemudian dalam kondisi ini diutusnya Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi umat pada saat itu. Ya, karena itu sangat viral sekali kisahnya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Nabi itu sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. 900 kurang lebih 50 tahun ya beliau berdakwah. Di antara dakwahnya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kelima sosok itu bukan Tuhan, itu hamba Allah yang saleh, jangan sembah patung, tinggalkan, ya kan? Kalau tidak nanti ada ancaman-ancaman dari Allah dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, pemuka-pemukanya yang sudah barangkali diangkat ya jadi tokohnya. Kemudian kalau diangkat tokoh kan ada apresiasi, kan? Ada penghormatan dan sebagainya. Tak ingin kehilangan kedudukan itu. Ya, karena itu mereka mengatakan dan diabadikan di Quran surah 71 surah Nuh di ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa yaghutha wa nasra. Mereka berkata, ya, jangan tinggalkan ya Tuhan-Tuhan kalian, jangan dengarkan Nuh alaihissalam ya. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang sudah kita tetapkan ya. Maka mereka sebutkan wadda ya, kemudian suwa, ya'uq, yaghuth, nasra. 5 ini. Nah, secara singkat terjadi banjir besar, ya kan? Kemudian karena mereka banyak menolak, Nuh alaihissalam diperintahkan untuk mendesain, membuat dengan bimbingan Allah satu kapal besar, gitu kan? Masuk golongan manusia yang beriman, kemudian pasangan-pasangan binatang dan sebagainya, sangat viral. Hampir di semua kitab-kitab suci samawi disebutkan kisahnya. Lalu selesai itu mendarat, nah dari sini nanti berkehidupan kembali. Makanya ada yang menyebutkan sejarawan dengan generasi manusia kedua. Ya di Abul Bashar itu ya nanti ada yang menyebutkan Nuh alaihissalam ya ada yang menyebutkan Nabi Adam asal mulanya, yang keduanya Nabi Nuh alaihissalam karena generasinya mewariskan nanti generasi-generasi berikutnya setelah peristiwa banjir besar itu. Nah di banjir ini juga menyapu bagian Ka'bah. Ingat, Ka'bah sudah ada ya saat Nabi Adam diturunkan, Ka'bah sudah ada. Jadi bukan dibuat oleh Nabi Adam. Ingat ya, Ka'bah sudah ada saat Nabi Adam diturunkan. Jelas di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Iya, dibangunkan yang ya. Dibangunkan untuk manusia, bukan manusia menarik yang bangun. Ini. Jelas ya? Nah, nanti bahasan berbeda ya. Iya. Tapi singkatnya rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, untuk menjadi kiblat bagi manusia ibadah. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang di Mekah itu yang diberkahi ya area sekitarnya. Jadi itu sudah ada ya sebagai pusat kiblat untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Jadi yang tidak mengerti ya, ada orang-orang belum beriman tidak mengerti mengatakan orang Islam menyembah Ka'bah, bukan. Yang kita sembah Allah. Jelas kan? Kiblatnya, kiblat mengarah ke situ supaya ada keterpaduan, ketersatuan dan sebagai hikmah bagaimana orang Islam itu mesti bersatu di dalam satu arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, kemanapun kalian beraktivitas menghadap ke satu titik ya, dan pada akhirnya fathamma wajhullah, di situ Allah memerintahkan dan hakikatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya di masa Nabi Nuh ini terjadi banjir besar, menyapu bagian atas Ka'bah juga, hilang generasi, tinggal generasi Nabi Nuh alaihissalam, terlepas dari perdebatan para sejarawan yang mengatakan sebagian area, mengatakan semua area gitu kan. Tapi singkatnya komunitas manusia yang pada saat itu ya tersisa dari kalangan generasi Nabi Nuh ini lalu menyebar berkehidupan lagi. Nah, persis seperti kisah Nabi Adam tadi, ketika beliau meninggal, istrinya meninggal alaihi wassalam ya, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam, Nabi Nuh juga meninggal. Ini menyebar lagi kan? Iya. Nah, menyebar kemana. Nah, ada yang membawa risalah dakwah keislaman baik, ada yang seperti semula tadi. Jadi hidup lagi tuh kekufuran dan sebagainya ya. Nah, di antara yang paling populer itu di wilayah Mesopotamia, di wilayah Irak ya, Irak sekarang dekat Baghdad gitu. Ada yang disebut wilayah Ur namanya. Ya Ur, Mesopotamia ya, Baghdad kuno ya, peradaban kuno pada masa itu tapi sudah maju. Ya, dengan rajanya yang sangat terkenal itu. Ya, raja yang terkenal sampai ada pernah dengar Namrud dan sebagainya itu. Namrud, ya kan? Nah, jadi yang menarik begini, ternyata di situ juga kemudian tersebar penyembahan terhadap patung. Bahkan kreasinya sudah
lebih kreatif ya. Jadi di patung itu punya 3 dewa utama ya, 3 kekuasaan utama. Ada patung besar dewa matahari. Nah, asalnya dari sini nih. Iya, iya. Dewa matahari, kemudian yang kedua itu rembulan, ketiga bintang gemintang. 3 itu. Ya. Nah, jadi itu yang dituhankan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu sampai ke masa itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, diangkat menjadi rasul kan. Lalu secara rasional didialogkan, diajarkan kepada kaumnya, kok bisa menyembah patung-patung ini kan? Karena itu di surah Al-Anbiya kan ditegaskan oleh beliau, ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun. Apa sih keistimewaan patung-patung itu sehingga kalian begitu fokus menyembahnya gitu kan? Lalu kemudian kalian memberikan sesajen, meminta sesuatu yang bahkan dibikin oleh kalian sendiri gitu. Ya. Sampai-sampai beliau membuktikan kalau benar matahari itu Tuhan. Di surat Al-An'am kan jelas. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, dari bintang ke bintang dulu. Begitu lihat bintang, oh ini yang dianggap Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ya kan? Kemudian ketika melihat walamma ra'al qamara bazigha, ya qala hadza rabbi, apakah ini yang dimaksud Tuhanku ini? Kata mereka, ya kan? Ya, itu lihat bintang tenggelam, lihat bulan tenggelam. Begitu lihat matahari, oh ini hadza akbar, ini lebih besar. Tapi ketika tenggelam juga, masa Tuhan tenggelam? Maka beliau menyimpulkan ini bukan Tuhan. Yang dianggap di patung-patung ini bukan Tuhan. Akhirnya kisahnya viral, diberikan pelajaran oleh beliau supaya mengerti masyarakat kan, dengan rajanya pada saat itu apa yang terjadi. Dibawa kapak kan, ya, dihancurkan, diikatkan kan di kepala berhala yang paling besar. Nah, sehingga dengan itu kisahnya kita mengetahui dengan sendirinya. Jadi secara singkat di masa Nabi Ibrahim pun sudah ada itu. Kan? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhijrah. Ya, singkatnya beliau berangkat lagi dengan istri Sayyidah Sarah, berkelana, karena itu disebut dengan Ibrahim. Ada yang mengatakan dari Ibrahim itu ada dari bahasa Ibrani punya dua makna. Satu, sang penyeberang, perantau, karena sering merantau untuk berdakwah. Menyeberang dari Mesopotamia ke Mesir, terus nanti ya Kanaan, Palestina, sampai dengan ke wilayah Makkah Al-Mukarramah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sampai ke situ ya. Nah, ini nama pertama. Yang kedua disebut juga dengan Ibrahim dari kata Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang, pengasih. Saking sayangnya kepada anak itu, dibalik tugas yang sangat sibuk sebagai Nabi, Rasul, ayah, masih sempat untuk meluangkan waktu menengok anak di Mekah. Padahal beliau tugas di Palestina waktu itu, ya, sampai meninggal nanti. Makanya kita lihat ada Al-Khalil sekarang, wilayah Al-Khalil itu ya, di Palestina. Nah, singkatnya ada 2 sisi yang sangat menarik di sini ya. Namun kita menggunakan alur melompat ya. Jadi ada lompatan-lompatan alur sedikit untuk memudahkan pemahaman dalam bahasan kita sehingga mudah untuk ditangkap. Nabi Ibrahim satu sisi kemudian ditugaskan oleh Allah dengan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang tadi hancur terkena banjir bah di masa Nabi Nuh alaihissalam ya. Ditinggikan kembali, itu pondasinya masih ada. Ya, dalam bahasa Arab pondasi itu kalau satu disebut kaidah, kalau banyak disebut qawaid. Keduanya diminta meninggikan kembali. Bahasa Arabnya yarfa namanya. Maka diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Keduanya kemudian meninggikan kembali bangunan Ka'bah ya. Di situ kemudian dikenal ada lapak tilas jejaknya. Makom Ibrahimnya ada, Hijr Ismailnya ada, ya, dan keduanya kemudian sering bersinergi membangun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nah sisi lain di tempat yang ditinggalkan Nabi Ibrahim di kota asal tadi, wilayah Mesopotamia, kerajaan Babilonia dengan rajanya Namrud tadi, yang megah, yang menganggap dirinya besar dan sebagainya. Ya itu kan kalau kita flashback sedikit mengusir Nabi Ibrahim setelah sebelumnya mengancam, bahkan ingin mengeksekusi, membakar beliau, kan dikumpulkan di kota besar yang sekarang menurut para sejarawan itu bergeser sedikit ke arah Turki. Ya, saya pernah berkunjung itu ke daerah itu ya. Jadi ada memang patung-patung besar dan sebagainya menunjukkan bekas-bekas kerajaan Namrud tempo dulu. Jadi Anda bayangkan dari wilayah Irak, Mesopotamia, Babilonia membentang sampai ke Turki, itu kan melewati Syam juga ya. Syam itu salah satunya Syria dan sebagainya. Perbatasan itu. Jadi di situ dikumpulkan dan kemudian Allah selamatkan. Ya di-viralkan, diabadikan kisahnya di Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 69. Wa qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan ya, api ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, api diperintahkan jadikan sejuk kepada Ibrahim. Jangan membakar. Selamat rajanya. Di situ lantas menyimpulkan ini orang ada jinnya gitu. Maka diusir dari situ. Pergi dengan Sayyidah Sarah, singkatnya sampai ke Mesir, dapat hadiah Sayyidah Hajar kan, ya, singkat melahirkan Ismail sampai tadi kita
kembali lagi ke alur awal. Iya, Ya. iya, iya. Jadi saya ingin katakan Namrud dengan suasana itu dia kembali ya menghadirkan lagi suasana seakan kayak kehebatannya macam-macamnya, mempopulerkan lagi Tuhan-Tuhan patung dan seterusnya, sampai nanti kisah paling singkatnya adalah menantang Nabi Ibrahim sampai Allah kemudian wafatkan yang bersangkutan hanya dengan seekor nyamuk saja gitu. Itu kan viral kisahnya. Nah, di sisi lain artinya saya ingin sampaikan bahwa ini sudah menyebar nih dari wilayah Mesopotamia terus ke Syria gitu kan, sampai ke sebagian dekat Turki dan sebagainya ya, di wilayah itu. Nah, di wilayah yang berbeda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tepatnya di area Makkah Al-Mukarramah meninggikan bangunan Ka'bah lantas berdoa kepada Allah di situ. Ya, doanya diabadikan, di antara doanya memohon kepada Allah agar nanti ada rasul yang terakhir, yang penutup, yang menyempurnakan semua risalah para nabi, yang termulia, maka lahirnya pun dekat Ka'bah yang mulia ini. Di keduanya bermohon, karena ini rasul penutup yang paling mulia, yang paling istimewa, maka lahirnya pun harus di tempat yang termulia, ya kan? Dekat tempat mulia, dekat Ka'bah. Dan tiada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nabi Ismail di situ, beliau tinggal berketurunan, bahkan di antara doa keduanya kan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kan? Ya Allah, mohon nanti hadirkan, lahirkan seorang rasul dari kalangan masyarakat yang berkehidupan dekat Ka'bah ini. Itu Nabi Muhammad. Ya, jadi sepeninggal Nabi Ibrahim kan nanti wafatnya kemudian dikuburkan di Al-Khalil itu di Palestina sekarang. Nah, kemudian Nabi Ismail wafatnya di mana? Dekat Ka'bah. Ya, dan menurunkan keturunan itulah yang kelak melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya sebutkan nasabnya. Ya, kurang lebih sampai 29 generasi ke Nabi Ismail. Walaupun terdapat beberapa perbedaan di antara sejarawan setelah Adnan, kan? Namun semua sepakat bahwa Nabi Muhammad keturunan dari generasi Nabi Ismail. Saya ingin katakan bahwa dari generasi Nabi Ismail ini kan dakwahnya tauhid, menuhankan Allah, kan? Di area Ka'bah itu loh, di Mekah itu. Jadi semua terjaga keturunan Nabi Ismail ini. Ya, menuhankan Allah, ya, menyampaikan risalah terus sampai ke masa-masa berikutnya, sampai kehidupan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di titik ini pun ada dua kondisi yang sangat menarik, Waslik ini ya. Ini semuanya menarik nih pembahasan. Jadi dua sisi yang sangat menarik. Sisi yang pertama, keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, ya, dari Ishak. Jadi dari istri beliau Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, kan? Nah, ini yang tadi belum saya ulas ya. Nah, ini kan melahirkan nanti Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Berkelanjutan terus kan sampai nanti ketemu Nabi Musa alaihissalam, sampai ketemu nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya. Nah, saya akan garis bawahi highlight di masa era Nabi Sulaiman alaihissalam itu beliau sempat memperbaiki ya citra bagaimana persepsi orang-orang yang menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Itu dirubah oleh Nabi Sulaiman. Ya, citranya dirubah oleh beliau, ya diluruskan, ya nggak boleh ini patung jadikan sesembahan. Itu di beberapa tempat itu oleh beliau kemudian direka ulang ya pola pikir pada saat itu orang-orangnya, bahkan beliau perintahkan jin-jin untuk bikin tempat-tempat yang di tempat itu sebagai deklarasi atau proklamasi peperangan dengan setan, menghambat ya setan itu untuk menggoda gitu kan. Jadi sesuatu yang menghambat, mencegah, benteng itu disebut mihrab namanya. Mihrab, zamannya maharib. Jadi mihrab itu kan tempat ibadah, sedangkan ibadah yang nggak disukai oleh setan. Jadi beliau memproklamirkan dengan dibuatnya benteng ini, di benteng kita dari setan nih. Dengan ibadah kita meningkat, setan nggak mampu untuk menggoda kita, walaupun menggoda lemah dia, kan? Nah, kemudian dibuat juga ya patung-patung dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuknya seperti pohon-pohon, gedung-gedung tinggi, hiasan-hiasan megah dan sebagainya. Itu diabadikan di Al-Quran. Surah 34 Saba. Ya, surah Saba ayat ke-13. Ayat ke-13. Ketika Nabi Sulaiman menghiasi istananya sekitarnya dengan mahariba wa tamathila. Ya, tamasil di situ harus didetilkan ya, nggak boleh disimpulkan patung-patung berdiri sendiri, tidak. Yang dimaksud patung begitu ada pepohonan, dengan ada bangunan-bangunan biasa yang menunjukkan yang tidak bernyawa, dan ataupun juga penampilan yang berbeda dengan yang kita pahami saat ini. Jadi beliau ingin mengesankan bahwa ini loh yang diperkenankan yang seperti ini. Ya, sesembahan diarahkan kepada Allah, bukan dalam konteks untuk penyembahan kepada manusia. Singkat, Nabi Sulaiman meninggal juga kan? Meninggal, ya jin baru telat taunya, setan provokasi lagi, diangkat lagi tuh, malah ingin dibawa untuk bisa mengagungkan Sulaiman, dibikinkan lagi ininya apa monumennya macam-macamnya dan sebagainya. Ya, jadi berkembang lagi tuh dengan lebih luas lagi. Jadi satu titik di era itu sampai berketurunan kembali, nanti diluruskan lagi ya sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam.
Ya, risalah Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan di wilayah Palestina juga. Ya, wilayah Palestina juga. Jadi Anda bisa bayangkan di wilayah itu ada pengarahan persepsi tentang patung ke arah yang baik, kemudian pengarahan kepada dakwah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai puncaknya nanti risalah Nabi Isa alaihissalam di sekitaran Palestina nanti, ya, di Bethlehem sekarang, Baitul Laham, di sekitarannya di daerah itu. Nah, di titik ini 600 tahun, sementara di Mekah situasi berbeda, sisi yang lain. Nah, dua sisi. Sisi yang lain di Mekah ini kan berkelanjutan beraktivitas ini. Nah, di jeda antara 600 tahun pasca risalah Nabi Isa alaihissalam sampai ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kemudian diutus, ya. Ini kan ada jeda nih, fatrah. Ya, fatrah, ada masa kekosongan karena Nabi Muhammad rasul penutup, rasul terakhir, Nabi Isa sebelum akhir, gitu kan. Maka di antara keduanya kan gak ada rasul. Risalah Nabi Isa terus menyebar oleh murid-muridnya, terpercaya disebarkan, gitu kan? Menyebar di sebagian wilayah-wilayah di muka bumi, kan? Sebagian lagi ada menafsirkan, ada menyimpangkan dalam persepsi kita, ya, sebagai orang Islam, gitu kan, dan sebagainya, menyebar semua ini. Sementara di daerah Mekah itu dalam berkelanjutan beraktivitas ada sosok tertentu. Di antara sosok ini namanya ini menarik sekali, Amr bin Luhai namanya. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai ini? Dia sebetulnya pebisnis. Ya, pebisnis. Dia pebisnis, pedagang, tapi juga orangnya baik. Ya, suka berderma, bantu orang, macam-macam. Karena Mekah ini kota suci, ya kan? Iya. Maka ketika terlihat orang ini, sosok ini panutan, public figure, baik, suka berderma, segala macam-macam, maka orang melihat, wah, ini kalau bahasa kita wali ya nih. Wali kota suci nih, ya kan? Dia ini orang-orang bagusnya nih, orang teladannya nih, udah kaya, bagus, tuh kan, suka berbagi macam-macam. Tapi dia pebisnis. Nah, satu kali dia ini, nah, titik lain yang perlu ditegaskan adalah dia ini selain dia kaya, kan, dia perhatian, cuma lemah agama. Saya awam nih, awam. Jadi dia nggak kenal dengan risalah-risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, diajarkan di situ. Jadi dia berbisnis saja, taunya ya ke Ka'bah itu cuma tawaf. Ini belum ada patung loh, ya, Ka'bah belum ada patung nih. Amr bin Luhai ini, ya, karena dia pebisnis, perantau, dia merantau ke Yaman, ke Syam. Masih ingat nggak tadi saya sampaikan wilayah Syam mendapatkan dampak-dampak dari era-era patung di masa Namrud dan sebagainya sudah mulai menyebar. Maka ketika dia ke Syam, dia melihat banyak patung, ya. Ada banyak patung nih. Oh, banyak patung nih. Sedangkan Syam itu kan bumi para nabi, Ardul Anbiya, ya kan? Nabi Ibrahim di situ, Nabi Daud di situ, Sulaiman di situ, Nabi Musa juga wafatnya dekat situ. Ini negeri para nabi nih. Karena dia awam dari segi agama, walaupun dia kaya, dia baik, dia awam agama nih. Dia tafsirkan karena ini negerinya para nabi, dia boleh jadi, oh, ini yang dimaksudkan nih Tuhan-Tuhan ini. Dan pikiran bisnisnya seketika jalan juga. Iya. Apa itu? Wah, kalau saya dapatkan ini, saya bawa ke Mekah, saya infokan ke orang Mekah. Ini di negeri para nabi ini sekarang Tuhan-Tuhannya patung-patung begini. Terus yang kedua, dia pikir kalau ini Tuhan-Tuhan dia bawa, ya, dipopulerkan di Mekah, mungkin orang-orang Syam juga akan lebih banyak datang ke Mekah. Karena Tuhan mereka ikut ke sana, gitu. Ya. Nah, ini informasi disampaikan di dalam kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum, ya, karya Syekh Al-Mubarakfuri. Ini kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi kalau kita baca di sini, kita akan temukan satu uraian, ya. Jadi terkait dengan perkembangan keyakinan-keyakinan sebelum eranya Nabi SAW. Jadi kalau kita buka ke sini, kita akan temukan. Jadi kalau Mas Pek dapatkan kitab ini, buku ini, ya, Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Mubarakfuri, halaman 35. Ini ada Diyanatul Arab judulnya. Diyanatul Arab, ya, keyakinan-keyakinan, agama-agama, kan? Kepercayaan-kepercayaan di kalangan Arab sebelum masa kenabian. Jadi pra-kenabian. Ini disebutkan sih lengkap sekali. Ya, bahkan yang tadi saya terangkan tuh, cukup lama saya terangkan di era Nabi Nuh, macam-macam disebutkan. Jelas semuanya nih. Nah, sampai kemudian nanti halaman 36 disebutkan seperti saya sampaikan. Ya, kalau saya bacakan nih, wa kanat lahum taqalid wa marasim fi ibadatil asnam ibtada'a aktsaruha Amr ibn Luhai. Ya kan? Nah, di Arab itu pada masa pra-kenabian itu dengan jejak yang tadi saya telah sampaikan, nah, kemudian mereka banyak menghadirkan patung-patung tadi. Didatangkan. Nah, itu pelopornya siapa? Amr bin Luhai.
Nah, jadi niatnya dua tadi. Yang pertama karena awam keberagaman, ini yang bahaya itu. Jadi Iya, kalau Ustaz. awam agama, jangan banyak komen tentang agama, jadi bermasalah nanti ya. Iya, betul. Apalagi kasih statement misalnya kan nanti jadi bermasalah. Nah, ini Amr bin Luhai dulu begitu. Ini statementnya negeri para nabi nih, banyak patungnya, berarti ini benar nih dibawa patung. Sisi yang bersamaan jiwa bisnisnya datang. Bisnis Ustaz, iya. Wah, dia Ini katakan, juga. wah ini kalau dapat ini lumayan nih nanti orang banyak datang. Akhirnya dibawa, sedangkan orang Mekah, tadi kan saya katakan, melihat Amr bin Luhai ini sebagai tokoh baik. Iya. Ini walinya nih gitu kan, orang baik, ya kan, pebisnis, suka berbagi, suka sodakoh, suka macam-macam. Ketika dia datang dari Syam membawa patung itu dia sampaikan, mereka percaya aja karena awam juga. Jeda ke Nabi, dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu 29 generasi Pak Klik. Iya. Kebayang bagaimana Jauh, pengaruh betul. yang terjadi. Ya kita nggak usah bicara 29 generasi yang mungkin ribuan tahun. Anda bisa bayangkan Indonesia dari merdeka sampai sekarang berapa tahun? Betul. Udah. 76 tahun Iya, kan? 76. Dari 45 sampai dengan 2021 yang 76 tahun. Sudah terasa nggak perbedaannya? Iya. Saya tanya nih, berapa banyak anak milenial sekarang yang mengerti tentang Pancasila? Padahal masa-masa kita kan masih Wah, ada iya, betul. pelataran ini tahu Setiap- macam-macam. Dan sekarang Iya. generasi sekarang ngerti nggak? Paham nggak tentang undang-undang, tentang Kemungkinan- pembukaan undang-undang dasar macam-macam? Itu Iya, kemungkinan. baru berapa puluh tahun. Betul, betul. Sekarang ribuan tahun, provokasi setan udah banyak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian mereka mengimport patung-patung itu, dibawa, datang sampai populer. Ya, nah ketika mulai banyak didatangkan, diimport, yang lain datang juga kan? Maka mulai mereka letakkan dekat-dekat Ka'bah. Ya, maka setiap daerah tuh punya patungnya sendiri, ikonnya. Ya, nanti ada misalnya Manat, ya Uzza, Lata dan sebagainya. Oh ini daerah ini punya patungnya sendiri. Jadi setiap kabilah, lucunya itu setiap kabilah diletakkan patung di Ka'bah. Ya, tanda semua kekuasaan itu ada Tuhannya masing-masing. Dan nanti di Mekah pun nanti yang tertingginya Hubal namanya. Hubal. Dikumpulkan oleh mereka, dikoleksikan, termasuk dimasukkan ke dalam area Ka'bah. Ini asal mulanya Ka'bah berisi patung. Awalnya nggak ada. Ya, Iya, jadi ini asal mulanya Ka'bah berisi patung, udah ada di dalamnya, ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza, ada macam-macam. Nah, sampai kemudian kurang lebih masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Periode ini kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkaplah sudah. Patungnya sudah masuk, dukunnya mulai ada, disebut kahin, tukang sihirnya juga ada, mulai sejak itu tuh. Ada tukang sihir disebut Lengkap sahir, ada dukun disebut kahin, bahkan nanti patung Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibuat tuh, ada tuh, Patung. dibikin. Jadi mereka beli-beli ke Syam itu. Jadi begitu ke Syam datang kan itu Nabi Ibrahim kan wafat di Palestina, apa dibikinkan patung kan kebiasaan mereka begitu. Iya. Bikinkan, dibuat itu, termasuk patungnya Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Sayyidah Maryam itu ditemukan di Al-Bukhari. Ditemukan di Al-Bukhari. Jadi kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, ini saya ada Sahih Al-Bukhari nih. Ya, nih Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi kita nanti akan lihat bagian tertentu di Sahih Al-Bukhari ini yang menghadirkan bagaimana diinformasikan kepada kita di Fatu Mekah. Cuma saya nggak mau lompat dulu. Nanti begitu kita masuk, nanti saya tunjukkan. Sebelum Kita Batu tunjukkan. Mekah dulu. Nah, jadi yang menarik begini. Yang menarik, begitu sampai kemudian periode tadi, kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sudah kacau. Ya, kacau dalam konteks keimanan, keyakinan. Udah mulai tukang sihir, dukun tadi ya, mengundi, tatayur pakai burung, pakai macam-macam, sudah pakai mantra. Kemudian para penyair berkompetisi, yang paling bagus nanti dituliskan karyanya di dinding Ka'bah. Yang kelak nanti masa Islam diganti di kain kiswah. Iya. Nah, ini yang dimasukkan ke dalamnya Tuhan-Tuhan dari luar macam-macam, terus orang-orang soleh yang dulu itu dibikinin patung, diambil juga, dimasukin patung Nabi Ibrahim, dimasukin patungnya Bunda Maria, Sayyidah Maryam, patungnya Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Kemudian juga macam-macam lah, ada yang malaikat digambar oleh mereka, dibikinin patung, dikaryakan, dicitrakan oleh mereka, pohon-pohon macam-macam dimasukin ke Ka'bah semua tuh. Nah, sampai ini berlangsung sampai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita lewatilah periode Raja Abraham mau nyerang pakai gajah itu ya, itu kan relevansinya sedikit lah ya. Iya. Kita lewati usia Nabi 35 tahun, agak cepat. Ya, setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, rumah tangga 10 tahun. Nabi menikah usia 25 tahun, rumah tangga 10 tahun, 35 tahun. Nah, terjadi sesuatu kepada Ka'bah. Ya, ada yang mengatakan sebagian ada bencana kebakaran, mengatakan yang lain sudah mulai rapuh. Ya, kan dibangunnya itu dalam bentuk begini. Jadi kayak persegi 4 begitu, tapi belum ada atap di atasnya. Belum ada atap ya, ingat loh, belum ada atap, baru terbuka seperti ini saja dengan gambarannya. Nah, usia Nabi 35 tahun,
mereka mulai berpikir, wah ini kayaknya udah mulai rapuh gitu. Udah rapuh, ya belum lagi ada musibah, tadi bencana, ada yang menyebutkan kebakaran, ada yang lainnya gitu kan. Nah itu udah mulai retak, udah mulai sebagian ini ya, nggak kokoh gitu. Apa yang terjadi saat yang bersamaan, ada kapal Romawi, Karam, daerah Jeddah. Nah, qadarullah itu didesainnya pakai kayu-kayu. Ini nyata kisahnya. Ya nyata kisahnya. Kemudian ketika dalam suasana itu mereka dapati, datanglah orang-orang Arab Quraisy pada saat itu, sepakat mereka kumpul. Rapat lah para inohong gitu. Tokoh-tokohnya rapat, gimana kalau kita renovasi Ka'bah. Nah, mereka putuskan untuk renovasi secara cepat dan singkat saja, diminta dari bagian kayu-kayu di kapal itu dan diminta di arsitek ini ya untuk menata seperti apa itu biasa direnovasi dengan tujuan untuk menata supaya lebih bagus. Nah, dalam proses renovasi ini itu dikeluarkan dulu Mas Klik ya, segala yang ada di dalam Ka'bah itu termasuk patung-patung tadi ya, yang disebut dengan berhala ya, yang hubal, yang macam-macam gitu ya, dikeluarin semua. Unik juga nih ya. Kemudian setelah itu selesai, singkatnya jadi, sudah bagus lagi gitu kan. Nah, dimasukkan kembali tuh patung-patung itu. Nah, cuma mereka berselisih ya pada satu titik saja, yaitu tentang Hajar al-Aswad ya, batu hitam itu Al-Hajar al-Aswad yang bagian pokok ya, dari pokok di bangunan Ka'bah itu. Maka di antara mereka berselisih, kabilah-kabilah itu siapa yang paling pantas meletakkan itu kembali ke tempatnya. Ya kalau meletakkan patung nggak ada selisih tuh. Siapa aja silakan. Ini unik juga nih. Siapa yang letakin hubal, siapa aja deh masukin. Tapi begitu pada satu titik yaitu Al-Hajar al-Aswad ya, batu hitam itu yang bagian dari pokok ya, dari bangunan Ka'bah itu. Nah, itu mereka berselisih karena semua pada pengen ya, ingin menampakkan ya taruhlah wibawa gitu kan, pengaruh macam-macam. Lalu secara singkat tetua di antara mereka, tetuanya sesepuhnya itu mengusulkan, udah gini aja deh, siapa yang masuk duluan ke Masjidil Haram ini ya, di area Ka'bah itu Masjidil Haram kita kenal kan sekarang ya. Ya kalau sekarang sudah lebih luas ya, dulu kan terbatas. Siapa yang masuk duluan lewat pintu ini, dia yang akan meletakkannya. Ya kan? Maka ketika mereka semua sepakat, ya udah sepakat kan, dilihat, dicek, ternyata Nabi Muhammad lah, qadarullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata masuk lebih dulu lewat pintu itu. Maka mereka ketika disebutkan sosok Nabi Muhammad, usianya 35 tahun saat itu. Ya, artinya 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi kan, jadi rasul. Jadi 35 tahun, 10 tahun sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka melihat, sepakat semua tuh. Karena waktu Nabi Muhammad ditunjuk SAW itu kan pribadi yang diakui sosoknya sebagai Al-Amin, orang jujur, terpercaya, bahkan banyak di antara mereka nitipkan hartanya ke Nabi Muhammad. Ya. Nah jadi sebelum beliau muslih, mengajak orang berbuat baik, itu masih saleh. Jadi ada saleh, ada muslih. Saleh kan terus-terusan terbawa ya, sampai dari mulai kelahiran, baik, tumbuh kembang sampai kembali kepada Allah, itu saleh. Muslih ketika diberi tugas untuk mengajak, itu sikap orang-orang sekarang beda. Ya, jadi pribadi Muhammad dinilai SAW oleh orang-orang saat itu, ini orang baik, orang bagus, gak ada masalah ini. Ya, bahkan paling menarik adalah mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya sosok di antara mereka yang tidak pernah menyentuh atau mendekat kepada patung itu. Ini menarik nih. Belum diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, tapi kalau kita baca ya beberapa referensi seperti di Syiar A'lam Nubala ya, Syiar A'lam Nubala nanti saya tunjukkan kitabnya dari karangan Imam Adz-Dzahabi. Di abad ke-8 Hijrah itu nulis kitab bagus sekali, 16 jilid ya. Itu ditunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu setiap kali akan tawaf di Ka'bah itu ya, ada dorongan misalnya untuk mengetahui mendekat kepada patung, selalu ada isyarat dari belakangnya, dengar suara ya, jauhi itu, berpaling dari itu ya. Ya, jadi sudah dibebaskan dari pengaruh patung, nggak pernah minum-minum, nggak pernah berselingkuh, nggak pernah ikut-ikutan kebudayaan mereka itu. Maka semua sepakat, oh Muhammad saja SAW. Nah, maka Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah dengan bijak. Ya, bagaimana caranya? Dikeluarkan bagian kainnya, itu kan? Nah, di kain itu semua dari tokoh-tokoh suruh pegang bagian ujungnya, Hajar Aswad disimpan di tengahnya, semua bawa. Jadi win-win solution, semua dapat tuh. Wah, senang semua. Nah, begitu dekat beliaulah dengan tangan mulianya meletakkan di tempatnya. Maka selesai renovasi Ka'bah. Nah, cuma menyisakan juga di situ. Ya, satu persoalan penting jadi pembahasan kita. Apa itu? Kan tadi saya katakan patungnya dimasukin lagi. Patung dimasukin lagi ya, kemudian ada yang tambahin dengan gambar-gambar, mulai dilukis-lukis tuh ya, gambar. Makanya redaksi nanti banyak-banyak di informasi yang sampai ke kita, baik di hadis-hadis terutama, itu ada redaksi menggunakan suar, bentuk jamak dari kata suara. Sedangkan suara itu ada dua makna ya, bisa timthal, jamaknya tamathil berarti patung-patung,
Bisa surah dalam artian lukisan. Ya, lukisan gambar-gambar itu ya dan sebagainya. Jadi di situ udah dipenuhi tuh. Ya, ada gambar-gambar, ada patung-patung, terutama patung-patung tuh. Ya, patung ini, patung itu, macam-macam. Termasuk diantaranya ada patung yang disebutkan patung malaikat, ya, gambar pohon-pohon. Ya, bisa bayangkan. Terus lukisan-lukisan tentang malaikat. Terus digambar di situ ya tadi siapa aja lah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pokoknya yang dari Syam, dari mana yang bisa mendatangkan banyak orang, Tuhannya ya diimport ke sini semua nih. Tuhannya diimport ke sini semua. Semua bisa datang, dimasukin ke Ka'bah. Jadi semua suruh putar-putar tuh. Ya, tawaf macam-macam dengan gayanya yang berbeda-beda. Ada yang siul-siulan, ada yang nggak pakai busana, mohon maaf, ada yang macam-macam gitu. Ya itulah terjadi. Makanya disebut jahiliyah. Ya, jadi jahiliyah. Jadi sudah cara berpikirnya sudah tidak terukur, ya, cara bergaulnya sudah tidak teratur dan sebagainya. Jadi muncul kekacauan-kekacauan dalam konsep norma, ya, yang tidak bisa diukur dengan standar-standar kemuliaan, kebaikan. Maka dalam suasana itu kemudian Nabi diutus secara singkat, berhasil diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam fase hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yatsrib kelak di Al-Madinah Al-Munawwarah, balik lagi. Nah, ketika balik itulah ke Mekah tuntas pada saat itu. Ya, dalam pembukaan kota Mekah. Ya, jadi bukan penyerangan, ingat ya, bukan ekspansi, bukan invasi, tapi selalu redaksi digunakan kata fatah. Fatah itu membuka sesuatu yang dengan pembukaan itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya dikenalnya di Islam itu futuhat, pembukaan. Maksudnya apa? Ketika Islam datang, membuka pintu bagi Islam datang, maka diterangi itu dengan cahaya, dengan kebaikan-kebaikan. Silahkan Anda cek ya, Islam kemanapun datang, nggak pernah menghadirkan persoalan itu. Ya, dalam konteks persoalan yang menyusahkan orang nggak ada. Islam ke Eropa, bantu Eropa punya peradaban 7 abad. Islam di timur di Baghdad bangun peradaban, cahayanya luar biasa, keilmuannya, kemajuannya, peradaban masyarakatnya dan sebagainya. Bahkan mereka bangga mengenakan pakaian-pakaian yang kemudian disupport oleh nilai keislaman. Bangga pada saat itu. Lihat di Eropa bagaimana ratu-ratu dulu mengenakan jilbab, ya, mengenakan kerudung setidaknya gitu kan, pakaian-pakaian yang bagus. Terus orang-orangnya yang laki-laki pakai jubah dan sebagainya. Ya, ini bukan ke Arab-Araban, bukan, tapi menunjukkan konteks bagaimana yang maju itu mengaruhi dari budaya dan sebagainya. Kan itu tesisnya Ibnu Khaldun seperti itu. Nah, dalam suasana Fathu Makkah itu datang Nabi Muhammad SAW kan, dengan pasukan prajurit beliau membuka untuk memberikan kebaikan, nilai kemuliaan ke Mekah. Makanya saat masuk itu nggak ada peperangan. Ya, orang menduga nih, aduh dibantai nih gitu kan. Muhammad datang nih, udah kita usir dari sini pasti dendam. Kebayang macam-macam aja, pasti dendam nih, kita akan dibantai, kita begini. Kaget mereka. Karena tiba-tiba pasukan udah datang. Tapi yang terjadi apa? Siapa yang berada di area Masjidil Haram aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Semuanya damai gitu. Damai. Dan mereka tuh yang mengerti ini risalah kedamaian, kebaikan, kemuliaan. Akhirnya dengan kesadaran paripurna itulah kemudian masuk Islam berjamaah, berombongan, macam-macam. Itu dalam bahasa Arabnya di sesuatu yang berombongan, kan? Sesuatu yang banyak gitu kan. Secara serentak bersamaan itu disebut dengan afwaj namanya. Afwaj. Maka ketika turun surah An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Fath membuka kebaikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah makanya kalau datang dengan kedamaian, kebaikan, toleransi yang mulia, akhlak yang baik, Masya Allah, itu dakwah yang terbaik gitu. Boleh jadi orang tuh tergerak secara bersamaan untuk menerima Islam dengan baik. Setelah menerima Islam, menerima risalah tauhid dengan baik, maka perintah pertama Nabi di antara sekian perintah itu yang ada adalah membersihkan area Ka'bah untuk ibadah. Dalam membersihkan itulah Nabi sendiri sudah tahu banyak patung-patung, dalamnya apa juga kan, karena Nabi sudah diutus, diberikan risalah, kemuliaan, kebaikan dan sebagainya, maka nggak berkenan kan ada patung-patung di dalamnya. Itu bagian dari kemusyrikan, ya kan? Maka apa yang terjadi? Nabi perintahkan pada para sahabat, diperintahkan, ya bersihkan dulu semuanya. Nah, setelah bersih aku masuk, ya kan? Nah, sempat beliau mengamati itu sebelum masuk ke Ka'bah, sempat melihat, mengamati, dan memberikan sebuah kesan. Apa di antara kesannya? Nah, ini yang tadi saya janjikan, Al-Bukhari. Ya, di Al-Bukhari ini ada 97 topik. Kita akan lihat topik namanya kitab Hadithul Anbiya. Ya, kisah-kisah tentang para nabi. Nah, di sini nanti tidak keliru ya kitab yang saya yang ini ya. Jadi saya punya kitab yang ini tanpa syarah. Ada yang dengan syarah, ya, ada syarahnya yang 3-4 jilid, ada yang syarahnya 18 jilid. Yang fenomenal yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Fathul Bari fi Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini kalau kita lihat halaman 490 insyaallah ya, kitab Hadithul Anbiya. Ya betul. Hadithul Anbiya. Ini. Ya, ini ya.
kitab Ahaditsul Anbiya bab yang ke-8. Ya, bab tentang pembahasan wattakhadallahu Ibrahim khalila, gitu kan? Ya, nomor hadis 3351 sampai 3352. Ya, nah ini kalau saya tunjukkan lagi kitab yang ke-60, topik ke-60, kitab Ahaditsul Anbiya bab yang ke-8, nomor hadis 3351, 3352. Ya, kita bacakan ya. Ya, kita bacakan. Atau Anda mau bacakan? Saya serahkan ke ahlinya. Baik, saya bacakan ya. Siap. Baik, kita baca yang 3352 dulu nih ya, supaya ada keterurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham an Ma'mar an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Jadi beliau dengan ayahandanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa disampaikan menurut Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwara fil baiti lam yadkhul hatta amara biha famuhyat, ya. Nah, yaitu lamma ra'as suwara fil baiti, ketika Nabi melihat banyak patung-patung tuh dan gambar. Jadi saya katakan kepada Anda, suwar jamak dari kata suwar. Bisa berarti patung, bisa berarti gambar, lukisan-lukisan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, melihat banyaknya patung-patung, ya, di dalam area Ka'bah itu. Jadi ketika Fathu Makkah, Nabi perintahkan udah bersihkan semua dulu dan sebagainya, ya kan? Lalu ketika Nabi melihat tuh dalam Ka'bah ini banyak sekali patung-patung, ya, ada gambar, ada patung-patung. Ketika melihat itu, lam yadkhul hatta amara biha famuhyat. Ya, maka beliau nggak mau masuk. Ya, nggak masuk tuh. Ya, nggak mau masuk. Sampai diperintahkan oleh beliau, hapus dulu semuanya. Keluarkan dulu, hapus dulu. Ya, ingat di sini ya, kalau nggak di bawah ini, di sini. Jadi Nabi nggak masuk ke situ, ya, sampai dihapus, diselesaikan dulu, dibersihkan dulu semuanya. Kemudian wara'a Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam bi aydiyahimal azlamu faqala qatalahumullah wallah in istaqsama bil azlami qattun. Ya, maka dalam masa pembersihan itu, ya, dikeluarkan dan sebagainya, beliau melihat tuh, ya, wah, itu ada patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang megang ini untuk undian. Ya, itu kan tadi saya katakan ada dukun-dukun kan, kalau mau pergi diundi dulu nih, ada yang menggunakan kayu-kayu kan begini, itu ada yang menggunakan tatayur burung dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di tangannya diletakkan undian. Anda bayangkan, Nabi mengecam, marah Nabi, celaka ini orang-orang yang bikin ini, nggak pernah Nabi Ibrahim mengajarkan ini, katanya. Ya kan? Nah, ada juga yang menarik juga di nomor hadis 3351, ya. Nah, ini disebutkan juga, ya, qala حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ini dari hadisnya dari Ibnu Abbas juga. Ya, ini yang menarik nih. Apa yang disampaikan? Kala beliau menyampaikan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita fawajada fihi surata Ibrahim wa surata Maryam. Oh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periode Fathu Makkah ini, kan? Nah, ketika memerintahkan pembersihan itu, kalau di sini sempat menengok lah begini gitu, nggak mau masuk tuh. Beda antara masuk blong gitu kan dengan menengok, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh begitu melihat ini lebih apa, menyempurnakan dari yang tadi itu kan. Tapi melihat tuh nggak mau masuk dulu gitu kan. Nah, nggak mau masuk dulu nih sebelum dihabiskan. Nah, ini dilengkapi nih kisahnya. Jadi ada sempat dibersihkan, Nabi melihat begitu mau masuk. Nah, ini ya, lihat, oh, banyak patung, dan melihat di situ Ibrahim alaihissalam, kemudian ada juga patungnya Maryam, ya kan? Nah, di sini karena redaksinya surah, ada yang mengartikan gambar, ada yang mengartikan patung. Sedangkan surah itu bisa patung, bisa gambar. Jelas ya? Yang tadi saya sampaikan. Iya. Baik, jadi Nabi mengecam tuh. Ya, Nabi mengecam. Kata Nabi, saya nggak mau masuk dulu, bersihkan semuanya dulu. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya tuh, nengok mau masuk gak jadi, ngelihat kan banyak hal, nggak mau masuk dulu, sampai dihapuskan semuanya, sampai bersih dulu. Jelas ya? Nah, saya sempurnakan hadisnya. Faqala amma lahum faqad sami'u anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Hadza Ibrahim musawwar, fama lahu yastaqsim. Ya, mereka tuh gimana sih? Mereka itu udah ngerti sebetulnya malaikat itu nggak akan masuk tempat yang di dalamnya ada patung. Terus ini apa-apaan lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini apa-apaan lagi Nabi Ibrahim? Ya, mereka tahu Nabi Ibrahim itu nggak pernah ngajarkan judi, nggak pernah ngajarkan undian. Ya, sejak kapan beliau kemudian mengajarkan undian? Jadi di situ beliau langsung memberikan satu penegasan, komen yang tegas, mengecam dengan keras dan sebagainya. Jadi ini Nabi memberikan edukasi kepada kita bahwa beliau pun nggak masuk dulu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan, memahami malaikat nggak mau masuk ke tempat yang banyak patung yang seperti itu, apalagi di situ menduakan Allah.
dan sebagainya. Ini bukan menduakan lagi, membanyakkan dengan macam-macam, membanyakkan ini nggak mau masuk. Jadi ini yang paling sahih riwayatnya. Nah, riwayat ini ketika disampaikan menyebar dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Ya, biasanya kan kalau saya bicara begini, Mas Klik saya gambarkan. Jadi kalau ada seorang menyampaikan, terus yang mendengarnya itu ada 10 orang. Kira-kira ketika disampaikan lagi yang 10 orang ini kepada orang lain, pulang nih, nyampaikan lagi kepada orang lain. Sama nggak kata-katanya? Mungkin nggak sama, Sat. Mungkin nggak sama redaksinya. Baik, maknanya bisa sama nggak? Maknanya mungkin sama. Maknanya mungkin sama. Persoalannya kalau semua memiliki kredibilitas yang sama. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya. Nah, terus kalau disampaikan lagi sampai ke generasi berikutnya. Paling gampang Mas Klik bikin 10 orang berbaris, bisikan satu hal. A bisikan sampai ke ujung yang ke-10, kira-kira lihat sama nggak dengan apa yang kita ucapkan? Biasanya ada distorsi pasti. Ada distorsi, bahkan ada reduksi beberapa hal gitu kan. Nah, ini pun sama, ketika hadisnya udah jelas disampaikan macam-macam, kan dulu nggak ada kayak kita cetakan sekarang. Pakai Google sekali klik muncul semua begini. Dulu kan pakai lisan. Sampaikan begini menyebar. Di pertengahan itu dalam penyebaran itu ada yang menyisip-nyisipkan. Apa yang diantara disisipkan itu dibuatlah semacam satu sisipan tambahan. Dalam ilmu hadis, sisipan di tengah-tengah itu idraj. Adraja yudriju idrajan. Hadisnya disebut dengan mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang berisi sisipan. Sisipan itu bukan bagian dari hadis. Bisa jadi tafsir, bisa jadi cerita tambahan, bisa macam-macam. Apa di antara tambahan itu? Tambahan itu yang dikisah-kisahkan adalah saat dalam masa penghapusan gambar-gambar tadi, kemudian pembersihan itu semua ada di antara redaksi itu yang menunjukkan bahwa Nabi memberi isyarat, ini hapus semuanya, ya. Terus begitu melihat yang patungnya Maryam, ya kan, alaihissalam, ada Nabi Isa-nya digendong macam-macam, ya gambarnya kan ada gambar, maka di situ ada yang menyebutkan kecuali yang ditutup oleh tanganku ini, kecuali yang di belakang tanganku, kecuali di bawah tanganku ini, macam-macam lagi, ada yang menyebutkan ke gambar, ya. Ambil air zam-zam, basahin, habisin semua gitu kan. Nah, kecuali yang ini, ada yang menyebutkan kemudian di patung, ada yang macam-macam, ya, kecuali dengan yang ini dan sebagainya gitu. Nah, ini tambahan-tambahan. Ini sebetulnya sudah lengkap tuntas dibahas oleh para ulama. Bahkan ditunjukkan juga perjalanan kisahnya. Seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan. Nah, semacam misal, ya kita beri contoh, misalnya ini ada kitab bagus sekali yang saya tadi sampaikan, Siyar A'lam Nubala karya Imam Adz-Dzahabi. Ya, ini kitab bagus nih, 16 jilid ya, di abad ke-8. Beliau itu wafat tahun 718 Hijrah ya. Ini kitab bagus, 16 jilid, juga ahli hadis macam-macam ya. Nah, ini kalau kita buka di sini di halaman 53 khususnya. Nah, ini. Ya, beliau mengisahkan ini. Beliau sampaikan ini halaman 53 ya, tuh ya. Ini kitabnya Siyar A'lam Nubala, jilid pertama, jilid 1 dari 16 jilid, halaman 53. Qala wa fil hadithi عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب ابن عبد العزى وغيره فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه وقال أمه الجميع إلا ما تحت يديه. Ya kan? Nah, ini salah satunya yang disampaikan. Ini satu dari sekian banyak ya. Kemudian Adz-Dzahabi mengatakan rawahul Azraqi, info ini dapatkan dari Al-Azraqi. Ingat Al-Azraqi siapa? Al-Azraqi ini diantaranya. Beliau diantaranya seorang sejarawan, ya kan? Ya, penulis kitab populer namanya Akhbaru Makkah. Ya, seorang perawi juga, penyampaikan riwayat-riwayat. Ya, semua riwayat disampaikan. Namanya kalau kita sejarawan menyampaikan informasi gitu kan. Beliau juga menyampaikan riwayat-riwayat di abad kedua Hijrah ya, kurang lebih ini sampai abad ketiga Hijrah, yang menyampaikan informasi macam-macam. Kemudian di antara informasi itu menyampaikan riwayat yang tadi ya, dalam masa pembersihan area dalam Ka'bah, penghapusan itu gambar-gambarnya disampaikan bahwa ada beberapa bahkan dari tabi'in yang menyampaikan informasi ya, bahwa di antara mereka menyampaikan generasi sebelumnya ada yang pernah melihat di masa Ibnu Zubair bahwa pernah ada itu gambar-gambar itu gitu kan. Sedangkan yang menyampaikan ini orang-orang thiqah ya, di kalangan era tabi'in, kok bisa gitu kan, masih kelihatan, masih ada dan sebagainya. Jadi mana yang benar nih? Satu sisi riwayat ini bermasalah
Dan udah banyak ulama membahas tuntas tentang riwayat-riwayat bermasalah ini. Ya bahkan ada 4 hadis di kitab di Akhbar Makkah ini belum kita hadirkan kitabnya. Kalau kita lihat di Akhbar Makkah itu ada 4 riwayat. Dan 4 riwayat itu udah tuntas. Tuntas apa? Tuntas diteliti oleh para ulama. Kita itu punya tradisi yang sangat indah. Ya ketat sekali. Tradisi ini tentang bagaimana menyeleksi semua informasi yang sampai kepada kita. Saking ketatnya standar dalam Islam itu. Benar nggak dari Nabi? Benar nggak dari Nabi? Diteliti semua 4 riwayatnya. Ternyata ketemu. Wah ini ada Muslim bin Khalad bin Zanji ini. Ini orangnya bermasalah. Ini orangnya nggak pernah ada. Ini yang nggak pernah diketahui. Ini yang luput. Ini yang hilang. Ini yang pendusta. Ini yang lemah. Ini yang macam-macam. Jadi ternyata 4 riwayat itu semuanya dhaif semua. Dhaifnya yang nggak bisa digunakan sebagai hujah. Ya, nggak bisa dipakai dalil gitu. Jadi hadis yang menerangkan tentang hapus semuanya kecuali yang di bawah tangan saya ini, kan? Nah, di masa Nabi itu lemah. Karena itu sisipan, diduga sisipan, dimasukkan ke dalam hadis yang sahih tadi. Yang Nabi perintahkan nggak mau masuk dulu sebelum semua bersih. Tapi saya pernah dengar ada referensi bahwa tabiin masih sempat lihat ada gambar di Ka'bah. Ada informasi menyampaikan dari Imam Atta, gitu kan, dan beberapa kolega bahwa mereka pernah melihat sepintas ya di masanya Ibnu Zubair, ya kan. Nah, sedangkan kita tahu masanya Ibnu Zubair ketika beliau juga hadir berkehidupan ya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melewati jauh fasenya Fathu Makkah. Lantas pertanyaannya gimana kalau masih sempat melihat ada gambar beberapa yang lain, gitu kan. Nah ini satu sisi hadis-hadis tadi dihukumi dhaif, ya bahkan nggak bisa digunakan sebagai hujah. Sisi lain masih ada terlihat gambar-gambar yang dimaksudkan. Itu udah dijawab tuntas oleh Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal. Udah selesai masalahnya. Apa jawaban beliau? Sampai ngarang kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifat Rijal. Anda kalau ini nggak sempat karena Anda baru nanya kita nggak sempat menghadirkan kitabnya. Ada kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifat Rijal. Beliau bandingkan ini hadis-hadis yang sahih tentang dalam patung dibersihkan dalam Ka'bah itu termasuk gambar-gambar ini tampilkan. Dan yang menguatkan ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah mau masuk ke tempat manapun di rumah-rumah yang ada patungnya, apalagi rumah Allah dalam Ka'bah yang harusnya nggak ada patung, ada patung. Beliau bersihkan dulu semuanya, kan dia mau ibadah di dalamnya. Bersihkan, dihapuskan segalanya. Itu kebiasaan beliau. Bahkan di Al-Bukhari nanti banyak hadis menyampaikan kepada kita bahwa Nabi enggan masuk ke satu rumah yang ada di situ gambar-gambar yang tidak elok, yang macam-macam, yang menghadirkan hal-hal yang bisa gitu kan memalingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk patung-patung dan sebagainya. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nah, sedangkan di sisi lain hadis-hadis dhaif tadi yang mudraj yang tadi disampaikan ya, secara faktual ada Imam Atta yang memang fiqh kredibel, terpercaya. Katanya pernah sekilas melihat, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dipadukan 2 hal ini. Ini hadis yang sahihnya jelas diperintahkan dihapus. Ini hadis yang dhaif yang gak bisa dipakai hujah, kata yang nutupin macam-macam ini. Ketika beliau telusuri, diteliti oleh beliau, memang diperintahkan oleh Nabi dihapus. Cuman pada masa itu gak sempurna, hilang semua karena menghapusnya kan pakai air biasa begini. Hapus dulu deh, kan kata Nabi hapus dulu semua tuh, kosongkan yang patung-patung, kosongkan semua gini, hancurkan semua, gambar-gambar dihapus. Hapusnya pakai apa? Nah itu dia, hapusnya pakai apa? Ya dihapus waktu itu pakai apa? Pakai air kan? Dihapus. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Ilal fi Ma'rifat Rijal, itu menyisakan bekas-bekas. Boleh jadi yang dilihat oleh Atta itu bukan gambar utuh yang kemudian tampak di era Nabi, Fathu Makkah dihapuskan, bukan. Yang terlihat boleh jadi bekas-bekas itu. Ya kan? Makanya riwayatnya pun nggak jelas ketika sampai, disebutkan cuma melihat gitu kan. Yang dilihat tuh apa? Nggak pernah sampai. Itu pun jadi perdebatan lagi. Maka Imam Ahmad menelusuri, dilihat oleh Imam Ahmad, oh yang diduga dilihat oleh Imam Atta ini bukan gambar-gambar yang nyata seperti di era Fathu Makkah. Yang dimaksudkan adalah boleh jadi bekas-bekas itu masih tampak. Ya. Yang sekarang kalau Anda masuk ke area Ka'bah kan sudah bisa terpublikasikan banyak gambar, di YouTube juga bisa dilihat, kan? Kan sekarang Anda bisa lihat tuh di area Ka'bah, selain atasnya nanti ada, Masya Allah ya, sudah ada atapnya, berapa 3 tiang, kemudian ada di situ ada ayat-ayat ya, selain yang di luar kan di dalam juga ada tuh. Nah kemudian ada semacam grafiti, siapa yang merenovasi dan macam-macam. Pernah itu nggak ada berapa? Ada 8 kan? Ya 1, 2, 3, 4 kalau kita hitung gitu. Ya kita juga bisa menduga boleh jadi itu tuh juga menutup ya bekas-bekas yang terdahulu, dirapikan lagi macam-macam lagi. Sedangkan Ka'bah kan sudah mengalami renovasi juga. Ya beberapa masa waktu dihantam Manjanik di eranya Khalifah Yazid itu kan yang menghancurkan Ibnu Zubair lewat panglimanya itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kan itu hancur juga kena Manjanik, kota Pel besar itu kan direnov lagi. Ya kan?
Kan direnov lagi. Jadi kalau kita mau masuk sudah nggak ada. Jadi isunya sebetulnya sudah nggak faktual sekarang ini. Jadi isu-isu begini ini sudah selesai sebetulnya. Ya, sudah tuntas, sudah beres, dan ulama sudah menjawab semua. Isu tentang hadisnya dijawab, ini hadisnya dhaif. Dhaifnya sangat lemah, saking lemahnya nggak bisa dipakai sebagai hujah. Yang benar yang ini, Nabi punya karakter nggak pernah mau masuk ke dalam ruangan satu rumah apapun, apalagi rumah Allah yang ada patungnya. Ini hadis-hadisnya sahih. Dan karakteristik Nabi itu begini, di rumahnya begini dengan Sayyidah Aisyah terutama, di tempat ini begini, selesai. Kemudian Fathu Makkah diperintahkan sahabat untuk menghancurkan semua patung-patung, menghapus gambar-gambar. Ya kan? Adapun bagaimana kualitas hapusan itu, apakah masih ada ataukah ada jejaknya, tapaknya sedikit dan sebagainya, nggak ada informasi spesifik. Yang penting Nabi meminta, keluarkan semua, hapus semuanya, baru Nabi masuk kan, beraktivitas di dalamnya. Lalu kalau ada informasi mengatakan bahwa Imam Atta pernah melihat atau yang lainnya itu kan, itu kan juga nggak sampai kepada kita jelas informasinya. Apakah yang dilihat itu kemudian benar-benar utuh? Tapi Imam Ahmad jenius melakukan penelusuran, ditemukan oleh beliau itu bekas-bekasnya, jejak-jejak yang sebetulnya sudah dihapus masa lalu, cuman mungkin masih kelihatan ada bekas-bekas dan sebagainya. Dan disempurnakan tuntas sekarang clear, bening, bersih, bagus, nggak ada gambar dan sebagainya. Jadi singkatnya adalah hadis yang disampaikan oleh sementara orang sampai kini bahwa dalam Fathu Makkah diperintahkan dihapuskan termasuk gambar-gambar, ya, tapi tidak untuk yang gambar Bunda Maryam dengan Yesus yang ditutup seperti ini, gitu kan, oleh Nabi SAW di dalam riwayat itu disampaikan demikian. Itu riwayat yang tidak tepat, tidak benar, masuknya mudraj, disisipkan ke dalam riwayat yang benar. Riwayat yang benarnya cukup sampai patungnya Nabi Ibrahim, gambarnya, bahkan nanti ada gambar malaikat, gambar pohon, gambar macam-macam, gitu kan. Nah, kemudian termasuk juga gambar Nabi Isa dengan ibundanya Sayyidah Maryam alaihi wassalam. Nah, kemudian itu semua sudah dibersihkan keseluruhannya untuk memberikan kesucian, kesan suci kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Kan kita balik nanya, kenapa yang Nabi Isa ditutup begini, yang Nabi Ibrahim enggak? Ya, terus kenapa yang malaikat dibiarkan dihapus? Kan kita bisa nanya begitu juga. Ya, yang alasan paling rasional adalah alasan disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemungkinan tuh begitu dihapuskan semua tuh masih ada bekas-bekas sebagian tuh kan yang belum sempurna keseluruhannya, atau bahkan juga ini diperdebatkan riwayatnya. Kalau ada yang sahih, kenapa ngambil yang lemah sih? Iya, yang lemah tuh kadang-kadang memunculkan kontroversi saat mungkin gitu ya. Ya, kontroversi kan tujuannya macam-macam gitu. Ya, tapi saya sih begini, isu ini kan sebetulnya udah dijawab, udah tuntas. Ya, barangkali juga dengan kita ada perbincangan semacam ini, ada khazanah yang diinginkan oleh Allah untuk terbuka, untuk diketahui, untuk luas. Tapi kalau sudah paham, apalagi kita orang Islam, orang beriman, dan tahu kaidah. Apa kaidahnya? Islam itu selektif. Dasar ilmunya kuat sekali. Maka dalam Islam itu saking selektifnya, nggak boleh terima informasi sembarangan. Quran surah 17 misalnya kan, ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar ilmunya. Bahkan ilmu pun dirumuskan dengan ketat. Ini yang boleh diterima, ini yang nggak boleh, ini yang lemah, ini yang diabaikan, ini yang bisa kuat dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita punya tradisi itu di Islam, sehingga semua informasi yang sampai ke kita itu qualified, terkualifikasikan dengan baik, kualitasnya terjaga, bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Tingkat tertingginya Al-Quran, keduanya hadis pun ada seleksinya, bahkan ada tingkatannya. Tunjukkan pada saya di mana Anda mendapatkan informasi yang transmisinya tersambung sampai ke penutur awal dengan selektivitas yang sangat ketat, kecuali di Islam. Ya, jadi kalau kita disimpulkan sekali lagi, cukup selesai, gitu kan? Maka tidak ada gambar, tidak ada patung-patung dalam Ka'bah, selesai semua dibersihkan, Fathu Makkah, tuntas. Kalaupun Anda masuk sekarang ke Ka'bah pun atau ingin melihat, sudah tidak ada, semuanya sudah utuh, sedia kala. Dan apa sih untungnya memperdebatkan yang seperti ini? Kalau dulu kan ulama diskusinya ke aspek keilmuan gitu, ya, untuk menguji kualitas sebuah hadis. Ini hadisnya benar enggak? Itu ke situ. Ya, bukan melebar ke hal-hal yang lain yang ya makanya biasa saja sebetulnya kalau di kitab sejarawan apa ada informasi sejarawan biasa aja, nanti diuji kualitasnya. Ya ada begini, itu kita udah terbiasa dengan ilmu itu. Ya ulama dulu tuh udah terbiasa segala sesuatu diriset dan sebagainya, bukan langsung disebarkan begitu. Ya, apalagi di kalangan awam yang bicara yang ilmu hadis pun kadang-kadang kan nggak mengetahui dengan maksimal. Ilmu riwayah, ilmu dirayah macam-macam. Ya, aku lihat alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berdiskusi, menambah wawasan. Kita tahu sejarah patung akhirnya dari masa Nabi Nuh sampai masa Nabi Muhammad SAW. Dan sejarah Ka'bah dan sejarah selalu berulang kan. Nabi Muhammad udah selesai kan,
dituntaskan, maksudnya di era beliau, risalahnya terus sampai ke kita. Tapi kan ketika meninggal Nabi Muhammad, ya kan muncul lagi tuh macam-macam. Dan itu tugas kita untuk mendakwahi. Iya. Dan Sekarang saya dapat masukan nanti baru ilmu baru bahwa Ka'bah itu dibuat sebelum Adam diturunkan. Itu sudah ada sebelumnya. Itu juga itu jadi redaksi referensi. Qur'annya clear. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Masya Allah. Jadi kangen Ustaz sama itu Ustaz, kita sudah gara-gara pandemi ini kita susah untuk berkunjung ke sana. Kita nggak bisa menyalahkan pandemi juga karena semua kan nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak tetapkan. Ada selalu ada hikmah. Betul. Kita berdoa, mohon pada Allah, mungkin saatnya sekarang kita mengambil aura-aura tanah suci untuk diterapkan kepada hati kita yang suci, berbentuk amalan yang baik di kehidupan kita saat ini, berdasar di mana tempat kita tinggal. Ini kesempatan memakmurkan masjid-masjid kita, kesempatan banyak berdoa, kemudian menjalin persatuan di antara umat Islam, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berumah tangga. Itu yang penting juga. Terima kasih Ustaz, bincang-bincang kita. Banyak sekali masukan ilmu yang kita terima saat ini. Terima kasih Ustaz. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menjadi tambahan wawasan ilmu kita dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.